Mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak hewan, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Jawa Timur. Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur mengatakan bahwa penanganan penyakit mulut dan kuku sama seperti penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan agar wabah tersebut tidak menyebar dan cepat ditangani. Rapat koordinasi penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang dipimpin oleh Porpimda Jawa Timur diikuti oleh Bupati, Wali Kota, Dandim, dan Kapolres se-Jawa Timur. Dalam rapat tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa mengatakan rakor ini sebagai antisipasi terhadap wabah PMK. Karena hingga saat ini hanya tinggal 8 kota yang statusnya hijau dari wabah PMK, sedangkan 5 daerah lainnya masih masuk terduga adanya wabah PMK. Sementara 13 kabupaten kota terbebas dari wabah PMK. Untuk itu, dalam menangani wabah tersebut, perlu adanya kebersamaan dari atas hingga ke bawah. Penanganan wabah PMK juga akan sama seperti penanganan COVID-19. Hal ini untuk mencegah persebaran wabah PMK yang semakin menyebar dan menjangkiti ternak milik petani di sebagian daerah di Jawa Timur. Sedangkan ternak yang terindikasi terjangkit wabah PMK akan dilakukan karantina dan tracing serta treatment terhadap hewan di sekitarnya. Petugas kesehatan yang menangani satu kandang yang telah terjangkit PMK juga dilarang untuk menangani kandang lainnya. Dikarenakan virus PMK selain tersebar lewat udara juga lewat pakaian manusia. Khofifah berharap wabah PMK segera ditangani di Jawa Timur sehingga menjelang Idul Adha nanti sudah terbebas dari wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk kepala dihimbau melakukan pengawasan terhadap pusat penjualan hewan sementara jelang perayaan Kurban. Pertama tentu kita melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dari PMK yang hari ini itu tinggal 8 kabupaten kota yang masih kategori hijau. Nah, kemudian ada 5 yang kategori terduga. Ini tanggal 25 yang lalu saya menyampaikan ada 13 kabupaten kota yang terbebas dari PMK. Hari ini 5 diantaranya terduga, sehingga 8 yang masuk kategori zona hijau. Maka kebersamaan dari seluruh institusi yang ada di Jawa Timur sampai di lini paling bawah, di desa, di kelurahan ini harus nyegrup. Kira-kira proses penanganannya agak banyak yang mirip dengan penanganan saat COVID-19. Jadi kalau ada yang sudah simptomatik, maka harus segera bisa diambil spesimennya, kemudian bisa dicek di labnya Puspetma, dan biasanya kalau satu terkonfirmasi positif, maka kemudian satu kandang itu harus ditreatment sama. Jadi lab PCR-nya, ini kan PCR juga, tidak seperti pada saat lab PCR ketika COVID-19, tapi bahwa treatmentnya harus sama. Simon Alfredo melaporkan. Penataan parkir di Kayu Tangan Heritage hingga kini belum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Penataan parkir akan dilakukan di sub setelah zona 3 Kayu Tangan Heritage selesai dibangun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Parkir Kota Malang, Mustaqim. Ia mengatakan bahwa penataan parkir di sepanjang Jalan Basuki Rahmat atau koridor Kayu Tangan Heritage hingga kini belum dilakukan. Disub baru akan melakukan penataan ulang parkir setelah pembangunan zona Kayu Tangan Heritage selesai. Sedangkan terkait dengan kantong parkir untuk wisatawan selama adanya pembangunan Kayu Tangan Heritage zona 3, Kepala Bidang Parkir mengatakan kemungkinan parkir akan tetap diberlakukan pada satu sisi. Mengingat pembangunan Kayu Tangan zona 3 ini akan dimulai pada satu sisi terlebih dahulu. Satu sisi koridor yang belum dibangun bisa digunakan untuk parkir wisatawan di Kayu Tangan Heritage. Apabila sudah dibangun semua, Disub baru akan melakukan evaluasi penataan parkir di kawasan Kayu Tangan Heritage. Untuk titik parkir sendiri, Disub Kota Malang sudah menyiapkan 2 lahan parkir yakni di bekas kantor DLH dan Tarekot Kota Malang. Meski sudah disiapkan lahan parkir untuk wisatawan ke Kayu Tangan Heritage, namun sejauh ini belum difungsikan. Karena pengunjung masih diperbolehkan parkir di sepanjang Jalan Basuki Rahmat atau koridor Kayu Tangan Heritage. Pada saat pembangunan ini kan
itu kan tidak langsung, kemarin itu yang di PU kan tidak langsung dua sisi dikerjakan, satu sisi dulu dikerjakan, satu sisi jadi baru kembali lagi ke satu sisi, sehingga harapan kami di sana masih bisa diparkir masyarakat di satu sisi gitu loh. Nanti kalau sebenarnya semua sudah jadi, baru kita evaluasi semua terkait dengan parkir mana yang masih diperbolehkan dan mana yang harus kita hilangkan titik parkirnya. Ini titik parkir yang sudah kita siapkan itu kan parkir di bekas DLH yang dulu mesnya Persema. Itu kan sudah kita kosongkan itu. Antisipasi kalau seandainya parkir memang di pertokoan kayu tangan itu tidak memadai, bisa parkir di sana maupun nanti juga bisa parkir di Tarekot itu loh. Tarekot. Ya, dengan di Tarekot itu. Karena kan kalau biasanya kan yang ramai kan Sabtu Minggu kan Pemda kan libur, sehingga belakangnya itu bisa dipergunakan untuk parkir masyarakat, sehingga tidak terlalu jauh kan dari Jalan Mojopahit menuju Jalan Basuki Rahmat. Simon Alfredo melaporkan. Untuk membantu keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima akibat naiknya harga minyak goreng dan ketersediaan minyak goreng curah, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Batu atau DPD APKLI Kota Batu kembali menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi tahap kelima. Minggu 23 Mei 2022 bertempat di Jalan Abdul Ghani, Kota Batu. Pendistribusian minyak goreng curah tahap kelima ini mengacu pada Permendak nomor 11 tahun 2022 dengan harga eceran tertinggi Rp15.500 per kilogram. Penyaluran minyak goreng curah bersubsidi sebanyak 10 ton oleh Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau APKLI Kota Batu merupakan penyaluran yang terakhir karena Kementerian Perindustrian akan menghentikan subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan terkait kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan. Dan Domestic Price Obligation adalah harga penjualan dalam negeri sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Kemendak RI nomor 30 tahun 2022 dan Permendak nomor 33 tahun 2022. Pada tahap terakhir ini, sebanyak 10 ton minyak goreng curah didistribusikan kepada pedagang kaki lima dari 8 paguyuban di Kota Batu dan warga masyarakat. Menurut Ketua DPD APKLI Kota Batu, Mardi Setianingsih menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian DPD APKLI Kota Batu kepada para pedagang kaki lima agar bisa terjaga keberlangsungan usaha akibat naiknya harga minyak goreng dan berharap kebijakan baru pemerintah terkait dengan minyak goreng ini bisa berpihak kepada masyarakat kecil. Di lokasi terlihat sejak pukul 6 pagi, ratusan jerigen minyak goreng sudah ditata menunggu pengisian. Pendistribusian minyak goreng ini berjalan dan tidak ada kerumunan karena pihak paguyuban yang akan mengambil minyak goreng di kantor DPD APKLI Kota Batu. Terima kasih untuk Batu TV. Pada pagi ini kita akan melakukan pendistribusian minyak curah bersubsidi sebanyak 10 ton, jadi 10.000 kilogram yang diperuntukkan untuk anggota APKLI Kota Batu. Ini diberikan kepada 261 anggota dan juga warga sekitar Kelurahan Ngaglik. Kelurahan Ngaglik sebanyak 2.000 ton. 10 ton diberikan untuk anggota dan juga 2.000 untuk warga masyarakat. Pada saat ini memang ini adalah pendistribusian bersubsidi yang untuk terakhir karena memang kebijakan ini dicabut dan akan diganti dengan kebijakan DPO. Jadi Domestic Price Obligation. Jadi nanti kita menunggu semoga juga kebijakan yang berikutnya ini tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya pedagang kaki lima. Kami berharap untuk anggota tetap semangat, tetap prokes juga tentunya walaupun sudah tidak ada ketentuan ataupun keharusan memakai masker, tapi tetap sehingga kesehatan juga terjaga, sehingga kegiatan atau aktivitas pedagang kaki lima tetap berlanjut, khususnya bagi yang pengguna minyak. Dan kita tunggu bagaimana kebijakan berikutnya setelah tanggal 31 Mei 2022. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatkan kemampuan relawan ambulans agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, Polresta Malang Kota memberikan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat PPGD, SOP, dan pengawalan ambulans untuk komunitas ambulan di Kota Malang. Pelatihan bagi relawan ambulan digelar di Ballroom Satnika Satyawada Polresta Malang Kota. Pada pelatihan tersebut diikuti oleh puluhan supir ambulan dari berbagai ambulan baik milik rumah sakit maupun swasta. Pelatihan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto. Polresta Malang Kota bersama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang memberikan pelatihan berupa safety driving dan pelatihan kendaraan darurat kepada para pengemudi mobil ambulan. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pelatihan relawan ambulan ini sebagai edukasi tata tertib berlalu lintas serta penanganan darurat. Kita ingin memberikan edukasi terhadap tata tertib berlalu lintas, terus penanganan pertama gawat darurat nanti oleh PMI juga hadir. Nah, ini untuk memberikan manfaat kepada para pengemudi ambulan. Kita ketahui bahwa di Malang Raya ambulan sangat banyak selain dari rumah sakit, klinik, yayasan, partai politik, dan para relawan. Nah, relawan ini hadir, kita berikan wadah, kita berikan informasi, edukasi, sehingga azas manfaat, azas keberadaan dari saudara kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Profesi RSSA Malang, Dr. Muhammad Bahtiar Budianto mengapresiasi digelarnya kegiatan tersebut. Ia beranggapan bahwa hal ini merupakan bentuk dukungan layanan kesehatan yang terpadu. Diharapkan dengan pelatihan tersebut nantinya para relawan selain dapat mengaplikasikan edukasi yang dimiliki, juga mampu mengoptimalkan pelayanan ambulan bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya kira ini merupakan ide baru, inovatif, dan ide cemerlang yang harus kita support, kita dukung bersama. Karena terus terang RSSA pun selama ini sudah menjalin kerjasama dengan PMI, dengan PSG, tapi kita tahu bahwa komunitas ambulan itu sangat luas dan sangat banyak. Tadi disampaikan Bapak Kapolresta, ada dari klinik, ada dari yayasan, dari masjid, dari LSM, yang terus terang kita belum bisa koordinasikan. Karena itu ide mengkoordinasikan, mengakomodasikan para relawan ambulan komunitas ini menjadi sangat-sangat penting dan sangat kita dukung karena akan memberikan nilai dan manfaat untuk masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kembali permintaan bunga hias disambut lega para petani bunga karena hasil panen bunga hias bisa kembali terserap ke pasar. Permintaan bunga sempat sepi pada bulan puasa dan saat ini sudah normal kembali. Stok bunga hias di sebagian petani mulai berkurang, masih menunggu beberapa waktu lagi untuk siap panen. Beginilah yang terlihat di beberapa lahan pertanian bunga di kawasan Jalan Metro dan Sidomulyo, Kota Batu. Para petani bunga tetap beraktivitas di kebun-kebun bunga agar hasil panen bunga bisa maksimal, terlebih saat ini permintaan bunga hias sedang ramai. Permintaan bunga hias ini turun drastis pada bulan Ramadan karena jarang ada resepsi pernikahan maupun kegiatan lainnya yang membutuhkan pasokan bunga hias, dan setelah Lebaran, permintaan mengalami kenaikan drastis setiap harinya. Meningkatnya permintaan bunga hias membawa berkah tersendiri bagi para petani karena hasil panen bisa terserap maksimal ke pasar walaupun stok semakin berkurang. Beberapa jenis bunga hias yang mengalami kenaikan permintaan diantaranya mawar, aster, krisan, dan masih banyak bunga lainnya. Menurut salah seorang petani bunga hias Sidomulyo, Kota Batu menjelaskan, saat ini permintaan sedang ramai dan stok bunga siap petik sudah menipis, menunggu bunga mekar dan siap panen kembali. Di lokasi terlihat juga petani sedang melakukan perawatan dan penyiraman agar tanaman tetap bisa berproduksi. Diperkirakan, permintaan bunga hias akan tetap ramai seiring dengan banyaknya kegiatan pernikahan dan resepsi yang membutuhkan pasokan bunga hias. Gimana Pak untuk permintaan bunga hias saat ini Pak? Sudah banyak, sudah banyak. Sejak kapan itu Pak mulai ramainya lagi Pak? Ya bulan Syawal. Syawal sampai sekarang Pak ya? Ya, sekarang. Bunga apa aja Pak biasanya yang ramai Pak permintaan? Bunga kersan, ya terus? bunga mawar. Bunga mawar, kersan itu. Pikok juga banyak Pak ya? Ya, pikok. Pak berarti satu hari bisa motong berapa saat ini Pak? Saya enggak punya kayak kersan pikok. Ya. Sama mawar enggak punya. Yang punya ini? Yang punya ini. Krisan ini? Ya.
Berapa satu hari motong lukisan, Pak? 100. 100, Pak ya? Ya, Berarti paling banyak berapa saat ini, Pak? paling banyak ya 170. 170, Pak ya? Ya. Tapi harga tetap, Pak ya? Harganya tetap 9.000 Per ikat. sama 10. Pak, berarti ramainya karena mulai banyak yang nikahan apa gimana? Ya banyak nikahan itu yang rame itu. Berarti jauh, Pak ya? Sebelum lebaran jauh ya? Oh. Pas puasa sepi sekali. Tapi Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 20 lukisan lebih hasil karya kelompok perupa RT 9 dipamerkan selama beberapa hari di Galeri Raos Kota Batu. Puluhan lukisan yang dipamerkan dari berbagai aliran dapat dinikmati tidak hanya pecinta seni tetapi juga warga masyarakat luas. Dengan pameran ini diharapkan akan semakin menyemarakan dan juga menggairahkan kembali dunia seni lukis di Kota Batu, Jawa Timur dan juga Indonesia. Pameran seni lukis bertajuk Gugur Gunung mengandung makna upaya untuk meringankan kerja, mempererat persaudaraan dan gotong royong. Gugur Gunung ini menjadi spirit bagi perupa dari Jawa Timur untuk berkolaborasi melaksanakan kegiatan pameran. Pada pameran seni lukis ini menampilkan kurang lebih 20 karya lukis dari kelompok perupa RT 9 yang menampilkan puluhan karya seni lukis dari berbagai aliran yang dituangkan dalam berbagai media. Pameran seni ini disambut positif tidak hanya oleh para pecinta seni, tetapi juga masyarakat luas, termasuk para pelajar masyarakat karena menambah wawasan terkait dunia seni lukis dan perkembangannya. Para perupa yang berpartisipasi dalam pameran seni ini ada 9, diantaranya Susmiadi dengan karya berjudul Mbah Mun, J. Muhammad dengan lukisan berjudul Di Suatu Raya dengan media akrilik on canvas. Menurut penyelenggara kegiatan, menjelaskan pameran hasil karya perupa dari Jawa Timur ini mendapatkan apresiasi positif dari pecinta seni dan juga masyarakat luas, sehingga akan memberikan wawasan tentang dunia seni rupa dan perkembangan, serta mendorong para perupa lainnya untuk terus berkarya. Di lokasi, terlihat puluhan hasil karya seni dari berbagai aliran yang dituangkan dalam bentuk media yang berbeda ini. Harapannya bisa dinikmati tidak hanya oleh pecinta seni, tetapi juga warga masyarakat luas, sehingga dunia seni rupa akan semakin berkembang dan para perupa dapat berkiprah di tingkat regional, nasional, maupun ke mancanegara. Ini dalam rangka pameran rutin dari kelompok RT 9 yang dari rupanya berasal dari Situbondo, terus Jember, dari Madura, ada dari Malang. Tema yang diambil apa nih? Tema yang diambil nih? Tema yang diambil adalah gugur gunung. Sedikit diceritakan apa itu di gugur gunung? Gugur gunung itu kalau di bahasa biasanya itu kayak gotong royong itu. Cara dulu kan ada namanya gugur gunung, Majapahit. Intinya itu. Cuma dibesarkan di pameran. Dalam bentuk pameran ya? Iya. Berapa puluh karya yang ditampilkan saat ini? Ini ada 27 karya. Mulai dari karya kontemporer, dekoratif, realis, ada kubisme. Iwan Hikmawan melaporkan.